residivis pencurian dan kekerasan atau curas berhasil ditangkap petugas kepolisian Polres Manokwari. Gubernur Papua Barat berharap pemerintah daerah kabupaten kota mendukung program prioritas BKKBN tahun 2021. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, guna menyukseskan program prioritas pendataan keluarga tahun 2021, Gubernur Papua Barat komitmen akan mendukung program nasional BKKBN yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2021, yaitu pendataan keluarga tahun 2021 atau PK21. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan strategis program pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB untuk kepentingan perencanaan, evaluasi, dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil. Kepala Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat, Filmona Maria Yarolo, mengatakan program pendataan keluarga di tahun 2021 bertujuan untuk mendapatkan data basis keluarga yang akan dijadikan sebagai data perencanaan, program pembangunan keluarga kependudukan, dan keluarga berencana. Ditambahkannya, untuk pelaksanaannya pendataan keluarga akan dilaksanakan pada tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 dengan target kepala keluarga sebanyak 210.641 yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat. KBN di tahun 2021 mempunyai kegiatan prioritas yang harus dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu pendataan keluarga tahun 2021 yang disebut PK21. Tujuan dilaksanakannya pendataan keluarga ini untuk mendapatkan data basis keluarga yang akan dijadikan sebagai data perencanaan program yang dilaksanakan oleh BKKBN, yaitu program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang disebut dengan Bangga Kencana, tetapi juga untuk dasar perencanaan program pemerintah lainnya. Pendataan keluarga tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada BKKBN Provinsi Papua Barat yang akan menjalankan tugas nasional untuk melaksanakan pendataan keluarga di seluruh Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menindaklanjuti untuk didukung program tersebut hingga ke kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Ya baik, terima kasih. Jadi artinya pemerintah Provinsi Papua Barat ya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BKKBN Provinsi Papua Barat yang akan menjalankan tugas nasional, yaitu pendataan keluarga di seluruh Papua Barat. Jadi tugas kami, kita akan ya setelah kita terima surat dari BKKBN Provinsi menindaklanjuti dari pusat, ya kemudian kita akan tindak lanjut juga ke para bupati, wali kota di seluruh Papua Barat untuk bisa membantu kelancaran pendataan. Artinya apa yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Barat, kita akan memberikan dukung. Terutama tadi itu, artinya kita koordinasikan ke semua bupati, wali kota untuk bisa ikut membantu kelancaran pendataan keluarga itu. Adapun poin penting yang akan ditanyakan oleh petugas lapangan diantaranya jumlah keluarga, jumlah anggota keluarga, jumlah peserta KB, jumlah keluarga menurut kelompok umur, jumlah keluarga yang bekerja atau tidak bekerja, dan data-data seputar keluarga lainnya, sedangkan untuk pendataan akan dilaksanakan secara manual dan juga secara digital. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat membagikan 1.000 masker di Manokwari jelang peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2021.
Menjelang peringatan Hari Pers, PWI Papua Barat membagikan masker bagi warga pengendara roda 2 maupun roda 4 dan juga pejalan kaki yang melintas di perempatan lampu merah Haji Bau, Jalan Trikora, Wosi. Selain pembagian masker, masyarakat juga diajak melalui pesan-pesan yang berisikan taat protokol kesehatan, seperti pesan 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak disampaikan melalui beberapa orasi singkat. Pembagian masker ini melengkapi rangkaian kegiatan futsal antar wartawan yang digelar sebelumnya untuk menyambut HPN pada Sabtu 6 Februari. Ketua PWI Papua Barat Bustam mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian wartawan untuk membantu pemerintah daerah mencegah penyebaran COVID-19, bahwa masker merupakan kebutuhan untuk mencegah pandemi COVID-19. Bustam juga menambahkan tidak semua orang bisa membeli masker. Bukannya tidak mampu, tetapi terkadang masih banyak masyarakat mengabaikan penggunaan masker. Mencegah penyebaran COVID. Karena hari ini tinggal kedisiplinan kita saja. Karena kami melakukan ini hari ini karena kami berpikir bahwa tidak semua masyarakat bisa membeli masker. Artinya masker kan dalam jumlah yang apa istilahnya selalu dibagikan, tetapi kan masker itu kan akan rusak juga. Jadi hari ini kita masih lakukan masker, kami masih menganggap bahwa masker ini hal yang penting. Masker yang bisa membantu untuk bagaimana menjaga masyarakat, menjaga seluruh masyarakat Papua Barat dengan adanya pandemi ini. Selain di Manokwari, PWI Papua Barat juga mendistribusikan 200 masker untuk wartawan di Kabupaten Teluk Wendama dan Manokwari Selatan. Jumlah yang sama juga akan diberikan kepada wartawan di Teluk Bentuni. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 6 orang pelaku residivis pencurian dan kekerasan atau curas berhasil ditangkap petugas kepolisian Polres Manokwari. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 9 unit kendaraan roda 2. Ke-6 orang pelaku yang ditangkap berinisial JM, ML, JK, RM, SR, dan juga DS merupakan pelaku sadis di Manokwari yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kota Manokwari. Dari pelaku komplotan kejahatan tersebut terbilang sadis. Pasalnya, mereka ini dalam melaksanakan aksi kejahatan tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Pelaku tersebut sudah berulang kali melakukan kejahatan di Manokwari, dan mereka merupakan tahanan berulang kali keluar masuk lembaga permasyarakatan kelas 2B Manokwari atau residivis. Namun tidak ada efek jera dan kembali melakukan kejahatan tersebut. Kapolres Manokwari AKBP Dadan Kurniawan Winjaya mengatakan, ke-6 orang pelaku melakukan tindak pidana kekerasan wilayah Manokwari, terutama di depan sekolah Yapis Jalan Condronegoro dengan merampas tas milik korban berinisial M, salah satu staf honorer di Pemkap Manokwari yang sempat viral terekam CCTV terjatuh hingga masuk ke rumah sakit pada Rabu 3 Februari 2021 yang lalu. Ia menuturkan dari ke-6 orang, 5 diantaranya merupakan residivis yang selama ini gencar melakukan aksi kejahatan di kota Manokwari. 6 tersangka yang mana telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Manokwari, dan yang terakhir adalah yang viral di YouTube tentang perampasan di Yapis, yang mana barang buktinya juga diamankan antara lain ada beberapa handphone dan juga alat yang selaku untuk menghalangi daripada yang bersangkutan 2 melakukan eksekusi. Dapatkan adalah yang eksekusi, sementara 3 yang lain masih dalam motor. Ini para pelaku semua ini apakah semua residivis atau rata-rata dari 6 pelaku ini 5 residivis? Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam serta handphone berbagai merek dari hasil curian para pelaku tersebut. Di mana dalam melancarkan aksinya, pelaku kerap menyasar kaum wanita dengan modus menggunakan motor lalu menodong korban dengan senjata tajam. Para pelaku saat ini mendekam di jeruji besi Mapolres Manokwari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara untuk pelaku lainnya dalam pengejaran oleh aparat kepolisian Polres Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pengedar sabu dan ganja masing-masing yang ditangkap pada 5 Januari 2021 lalu sudah dalam proses pengamanan Sat Narkoba Polres Manokwari dan kini berkasnya sudah 90%.
Sebelumnya pada tanggal 5 Januari 2021 lalu, Sat Narkoba Polres Manokwari berhasil mengamankan 2 pengedar sabu dari Makassar yang ditangkap di Bandar Udara Rendani, Manokwari. Kepada tersangka berinisial SS alias S dengan barang bukti 4 paket sabu dan tersangka RMP dengan barang bukti 2 paket sabu kurang lebih seberat 10 gram. Sat Narkoba Polres Manokwari Ibtu Masudi mengatakan saat ini terhadap 2 tersangka pembawa sabu dan ganja sudah dalam penanganan pihaknya dan berkasnya pun sudah 90% dan sudah ada yang di tahap satukan, khususnya tersangka inisial RMP. Sedangkan tersangka SS alias S direncanakan dalam minggu ini sudah di tahap 2-kan. Sabu-sabu dan ganja sampai dengan saat ini masih dalam penanganan kami, namun berkasnya sudah 90% dan sudah ada yang di tahap satukan. Nanti ada 1 kasus yang minggu ini akan di tahap 2-kan. Yang sudah di tahap 1-kan itu berkasnya sabu. Yang sudah di tahap 1-kan adalah berkasnya si botak ini ya. Panggilannya si Sabu botak. itu ya, Bu? Sabu-sabu yang kita tangkap dari bandara itu. Oh, Yang kita tangkap dari bandara. Kemudian Sahril nanti minggu ini tahap 2. Itu juga yang dari bandara itu. Diketahui pelaku sendiri sempat mencoba mengelabui petugas dengan menyimpan barang bukti sabu yang dibawa dari Makassar ke dalam sendalnya sebelum akhirnya ditangkap. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.